Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak pimpinan dan semua sahabat Komisi 2 yang saya banggakan dan saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya kira melihat postur anggaran khususnya 2023, ya kita sebetulnya sedikit bertanya sih Pak Menteri, waktu COVID lagi puncak-puncaknya anggaran BPN itu banyak ya, artinya naik gitu. Begitu 2023 kok malah turun ini. Ini yang perlu kita pertanyakan ini. Padahal kita tahu persis bahwa salah satu janji Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia itu terutama berkaitan dengan pensertifikatan tanah masyarakat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak menyoroti soal itu karena memang kondisinya seperti itu, mungkin kondisi keuangan negara kita atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, atau mungkin nanti bisa terjawab bahwa ternyata program dari Kementerian ATR BPN itu tidak terlalu banyak lagi Pak. Kan biasanya begitu. Kalau udah di akhir-akhir masa jabatan, biasanya karena programnya sudah banyak dilaksanakan, ya sisa-sisanya saja makanya anggarannya turun. Itu juga perlu diklarifikasi Pak Menteri nanti, apakah memang programnya itu sudah 70% terrealisasi sehingga dalam kurun waktu 2 tahun ini tidak perlu lagi anggaran yang dukungan anggaran yang besar. Contoh misalnya yang kedua, saya mohon penjelasan sedikit soal bahan raker halaman 6 ini Pak Menteri. Soal saya lihat di sini realisasi 0% sampai dengan hari ini berkaitan dengan target 11.000 hektar ya. Penyelesaian persoalan ya tanah ini Pak. Mungkin ini perlu klarifikasi saja. Ada 2 di sini 0% saya lihat realisasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan program ya. Yang pertama soal administrasi Pak di kementerian ini. Saya pernah berkomunikasi karena masyarakat ini kan banyak sekali berkaitan dengan administrasi soal dokumen HGU Pak. Saya setiap kali ketemu masyarakat, terutama masyarakat yang bersengketa dengan perkebunan, itu selalu mereka buta soal peta HGU dan sebagainya. Kemudian untuk mengakses ini juga tidak tahu Pak, kita bisa mengakses lewat mana. Pernah juga saya mendapatkan informasi bahwa ini dokumen-dokumen HGU ini tidak boleh diakses oleh masyarakat kecuali atas izin dari kementerian yang bersangkutan. Ini juga perlu dijelaskan karena saya jujur saja Pak Menteri, saya belum paham betul apakah memang ini dokumen rahasia atau dokumen yang bisa dibaca oleh publik. Supaya masyarakat itu bisa tahu, karena banyak kasus-kasus kita HGU di lapangan ini karena masyarakat tidak paham, tidak tahu batas-batasnya, kemudian mereka juga tidak tahu, apalagi kami di Sulawesi Tengah Pak Menteri kan tahu persis bahwa daerah ini sekarang adalah daerah yang industri tumbuh sangat pesat. Lahan-lahan masyarakat, baik itu perkebunan maupun pertambangan, itu terancam tergusur Pak. Terutama yang berkaitan dengan perkebunan ataupun pertambangan. Jadi ini mohon informasi apakah dokumen-dokumen HGU ini termasuk kita di Komisi 2 ini, apakah bisa kami mengetahui dokumen-dokumen HGU yang ada di Indonesia ini, sehingga minimal kami bisa mengetahui dan bisa menjadi jawaban ketika kami berkunjung ke lapangan. Izin pimpinan, mungkin ini salah satu hal yang perlu kita juga bisa mendapatkan akses untuk itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan program prioritas PTSL ini. Saya belum tahu target dari pemerintah secara umum berapa banyak dan
realisasi sampai hari ini sudah berapa persen. Sehingga ini kita perlu, kenapa perlu kami ketahui, karena ini adalah salah satu program andalan ya, pemerintah, Pak Presiden. Mungkin kalau saya melihat dari keseluruhan program, ini program prioritas nomor 1 barangkali Pak Menteri. Karena ini yang paling dirasakan betul oleh masyarakat. Ini yang paling masyarakat dimanapun dengan program Bapak Presiden ini sangat merasakan itu. Dulu susah sekali untuk bisa mengurus sertifikat. Dengan adanya PTSL ini sangat memudahkan mereka dan membantu ekonomi mereka dengan adanya program KUR yang begitu besar disalurkan oleh pemerintah. Itu tidak akan berguna apa-apa kalau PTSL ini tidak sukses. Nah ini perlu kita diberikan gambaran. Kemudian yang saya lihat juga di sini tadi soal penyelesaian sengketa atau kasus-kasus tanah, Pak. Mungkin juga perlu nanti diberikan gambaran, tidak dalam kesempatan ini, mungkin dalam kesempatan konsinyering nanti bisa juga, supaya bisa kita menjadi pijakan dalam rangka kita membahas soal anggaran. Yang pertama, soal kasus-kasus tanah, masih banyak perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh swasta yang belum punya sertifikat HGU. Ini juga jadi problem. Jadi kalau beberapa yang sudah saya dapati kasus di lapangan memang belum ada sertifikat HGU. Yang kedua, sudah ada sertifikat HGU tapi sudah mau berakhir. Ini di lapangan sekarang masyarakat ini menunggu-nunggu ini. Dengan banyaknya areal mereka yang dulu pada saat pensertifikatan masuk di dalam HGU, walaupun secara fakta di lapangan mereka menguasai tanah itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena masuk dalam HGU. Sertifikat tidak bisa terbit di situ. Nah ini juga yang perlu nanti kita menjadi salah satu prioritas, saya kira. HGU-nya sudah ada tapi sudah mau selesai, perlu perpanjangan. Mungkin ini sangat hati-hati untuk ditelusuri sehingga tidak ada lagi lahan-lahan masyarakat yang masuk dalam peta areal HGU. Nah kemudian yang terakhir, saya kembali lagi soal PTSL tadi. Mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan juga pada kesempatan ini, mungkin ada hambatan-hambatan Pak. Kalau progresnya belum sesuai apa yang direncanakan oleh kementerian, kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga program andalan ini belum bisa sampai hari ini bisa kita laksanakan secara maksimal. Itu saja Pak Menteri yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.